Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah Sayyidina Muhammad ibn Abdullah wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ahu ila yaumil qiyamah, amma ba'du. Semoga Allah SWT memberikan kesehatan dan keberkahan. Yang mempunyai utang semoga Allah lunaskan, yang mempunyai hajat semoga Allah kabulkan, dan semoga kita semua dikumpulkan dalam kebaikan Allah Subhanahu wa taala dunia dan akhirat. Amin ya rabbal alamin. Ikhwan fillah yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, di sini saya akan membagikan tentang cara pengamalan surah Al-Fatihah ketika kita terdesak, tidak mempunyai uang, anak sekolah harus membayar biayanya, ataupun lagi membangun rumah belum ada tuh uangnya atau apalah, maka amalkanlah surah Al-Fatihah ini dan insya Allah kita akan dipermudahkan oleh Allah Subhanahu wa taala dan akan berikan rezeki yang tidak disangka-sangka. Namun sebelum saya menjelaskan tentang amalan tersebut, maka simak dulu bahwa keutamaan Fatihah itu sangatlah luar biasa. Kenapa dinamakan dengan Al-Fatihah? Karena Al-Fatihah itu adalah miftahul kitabil aziz, pembukanya kitab Allah yang mulia. Bahkan Al-Fatihah itu pembuka. Kalau diartikan orang yang selalu mendawamkan Al-Fatihah dengan cara ini, dia akan terbuka urusan rezekinya, terbuka urusan hajatnya, sehingga hajatnya dikabul oleh Allah Subhanahu wa taala, terbuka tentang keilmuannya, dan Allah bukakan jalan-jalan yang sempit ketika dia menempuh satu perjalanan yang sangat sulit. Maka Al-Fatihah itu dijelaskan di dalam kitab Tafsir Sawi, yang mana namanya juga bukan Al-Fatihah saja, tetapi banyak namanya, yang diantaranya ada yang disebut dengan Fatihatul Kitab, ada yang disebut dengan Ummul Quran, induknya Al-Quran, bahkan ada yang disebut dengan Sab'ul Masani, ayat yang 7, yang mana 7 ini, lihatlah, Al-Fatihah itu diantaranya ada, ayatnya itu ada 7, diantaranya 7, cuman kita lihat 7 itu, ayat Al-Fatihah yang 7 itu, kita lihat bumi itu ada 7 lapis bumi. Langit pun juga ada 7 lapis bumi. Bahkan hari pun juga cuman 7 hari. Kita hidup di dunia ini cuman melewati 7 hari. Yang mana Ahad, Senin, Selasa, Rabu, Kamis, Jumat, Sabtu. Cuman 7. Maka ketika kita mengamalkan surah Al-Fatihah ini dalam keadaan dengan istiqomah, maka langit akan mengeluarkan rezeki untuk kita. Allah keluarkan rezeki dari langit. Allah keluarkan rezeki dari bumi. Dari segala arah akan dikeluarkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Maka di sini ada yang disebut dengan Fatihah itu adalah suratul kanzi. Jadi surah itu gudang. Suratul kanzi, surahnya gudang. Gudang apa? Gudang dari beberapa nikmat Allah Subhanahu wa taala. Ada yang disebutkan dengan suratul ruqyah, surah ruqyah, syifaun min kulli da'in. Ada yang disebutkan dengan surah alhamdu dan surah syukur. Nah, di sini banyaklah namanya Al-Fatihah itu, surahnya ada yang disebut dengan surah munajah, suratul tafwid, suratul su'al, surah Fatihatul Quran. Maka di sini keutamaan Fatihah dijelaskan. Kata Allah Subhanahu wa taala di dalam hadis qudsi, qasamtus salat baini wa baina 'abdi nisfaini. Aku membagikan salat antaraku dan antara hambaku dua bagian. Fanisfu hali wa nisfu li 'abdi. Setengahnya untukku dan setengahnya untuk hambaku. Wali 'abdi masal, dan untuk hambaku apa yang dia minta. Kata Allah Subhanahu wa taala, yaqulu abdu, ketika kita mengucapkan alhamdulillahirabbil alamin, kata Allah, hammadani abdi, hambaku telah memujiku. Ketika kita mengucapkan ar-rahmanir rahim, maka kata Allah, asna alayya abdi, telah memujiku hambaku. Yaqulul abdu, ketika kita membaca maliki yaumiddin, kata Allah, majjadani, telah mengagungkan kepadaku, yaitu hambaku. Ketika kita mengucapkan iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in, maka kata Allah,
hadhil ayatu baini wa baina abdi. Inilah ayat antaraku dan antar hambaku. Wali abdi masa'al, dan untuk hambaku apa yang dia minta. Ingat, di dalam kata ini, kata Allah Subhanahu wa taala, ini adalah ayat antaraku dan hambaku. Wali abdi masa'al, untuk hambaku apa yang dia minta. Nah, maka di sini nanti ada rahasia cara mengamalkannya gimana ya. Kemudian setelah kita membaca ihdinas siratal mustaqim siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Kata Allah, yaqulullah fahaula ila 'abdi, itulah untuk hambaku, wali 'abdi mas'al, dan untuk hambaku apa yang dia minta maka utarakanlah. Maka ikhwan fillah yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, di sini saya akan coba membagikan cara membaca surah Al-Fatihah ketika kita terdesak mempunyai hajat ataupun apalah, maka amalkan Fatihah ini setelah sholat, setiap sholat fardu. Kalau yang mau lebih baik itu setiap malam setelah kita melaksanakan sholat tahajud. Caranya gimana? Caranya ini. Ketika kita membaca mewiridkan alhamdulillahi rabbil alamin, baca dulu bismillah. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Arrahmanirrahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Nah, pada ayat tersebut ulangi hingga 11 kali. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Sambil kita mengulangi 11 kali, maka utarakan dalam hati apa yang kita minta kepada Allah Subhanahu wa taala. Ketika kita membacanya 11 kali, maka utarakan di dalam hati apa yang kita minta kepada Allah Subhanahu wa taala. Minta uang, minta kelulusan dalam masalah, minta solusi dalam masalah. Kita banyak utang, minta kepada Allah supaya menurunkan rezeki agar kita bisa melunasi hutang, agar kita bisa menyelesaikan pembangunan kita. Maka dalam kalimat tersebut ulangilah sebanyak 11 kali. Saya beri contoh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Arrahmanirrahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Nah, diulang-ulang hingga 11 kali sambil di dalam hati kita mengutarakan apa yang kita inginkan kepada Allah Subhanahu wa taala. Hajat kita utarakan dalam hati kepada Allah Subhanahu wa taala. Berapa banyak mengamalkannya? Sebanyak mungkin. Tetapi satu kali membaca Fatihah diulangi dalam ayat iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in 11 kali. Kalau kita membaca Fatihahnya 3 kali, boleh. 5 kali, 7 kali, yang penting ganjil. Cara membacanya yang penting ganjil. Mau 3 kali, 5 kali, 7 kali, 9 kali, 11 kali. Tetapi yang perlu diingat ketika membaca iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in itu harus 11 kali. Kemudian dilanjut. Ihdinas siratal mustaqim siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Nah, seperti itu. Tuhan yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, itulah cara mengamalkan surah Al-Fatihah yang mungkin sangatlah bermanfaat untuk kita. Yang mau mengamalkannya silahkan coba kita amalkan. Apa yang kita perlukan, minta kepada Allah Subhanahu wa taala dengan wasilah dan keberkahan surah Al-Fatihah. Kemudian di dalam ayat iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in diulang-ulang hingga 11 kali. Semoga bermanfaat. Billahi hidayah wa taufiq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.